hiruk-pikuk politik yang sekarang ini bisa menjadi kita sangat khawatir. Tapi di sisi yang lain, saya pikir itu untuk mencegahnya adalah segera rekonsiliasi politik antara para elit. Jadi ketika Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP sangat menjagokan Puan Maharani sebagai calon presiden, kemudian Presiden Jokowi kemudian tiba-tiba mengekspos nama Ganjar Pranowo, dan beliau mengatakan jangan terburu-buru lah. Nah, tapi paling sedikit beliau sudah memberikan sinyal bahwa beliau akan dukung Ganjar. Tapi ya, di sisi yang lain sebelum Ganjar itu diusulkan presiden, Surya Paloh kan pernah mengekspos nama Anies Baswedan yang dianggap itu calon dari Nasdem. Tapi Surya Paloh pun kemudian memberikan koreksi, enggak, calon presiden itu bukan, Anda salah, bukan Anies Baswedan. Nah, ternyata di dalam kristalisasinya terjadi suatu koalisi, andaikan Ganjar menjadi calon presiden, maka Anies menjadi wakil. Berarti Nasdem akan mendukung Anies dan Ganjar. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana di sisi kubu yang lain, karena di sana tuh juga ada kubu kubu Indonesia Bersatu, di sana ada Golkar, ada PAN, ada PKS, tapi di sisi juga ada Demokrat. Tapi di sisi lain juga ada upaya dari Gerindra, Prabowo, yang ingin coba dikombinasikan dengan Puan Maharani. Nah, walaupun kita juga lihat ada upaya seperti Pak JK untuk mempersatukan Puan dengan Anies. Nah, walaupun itu juga sisi yang lain tidak akan banyak pengaruhnya kalau partai politik tidak ada di belakangnya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kegaduhan, kekhawatiran ini itu akan bisa cepat dicegah atas inisiatif, saya menganggap yang jadi maestro politik sekarang adalah Surya Paloh. Jadi kalau kita lihat manuver Surya Paloh, bertemu dengan Prabowo, bertemu dengan SBY, sudah bicara dengan presiden sendiri. Nah, ini kan sebagai tanda-tanda untuk sebagai prinsip awalnya, dasarnya tidak mau terjadi kericuhan, tidak mau terjadi polarisasi. Kalau ini konsisten dengan itu, maka saya yakin walaupun ada tarik-menarik ke sana kemari, tapi itu cepat akan ada suatu polling yang jelas. Jadi artinya apakah Prabowo dengan Puan, kemudian Anies bersama atau sebaliknya Ganjar dengan Anies, atau di sisi kubu yang lain nanti ada calon lain lagi yang akan dimunculkan. Mungkin paling sedikit ada 3 calon. Nah, 3 calon ini kalau sudah mulai menetap, saya pikir kita sudah boleh berharap keadaannya semakin lebih tenang. Jadi akan ada satu kode etik, saling menghormati para calon itu. Nah, jadi kalau sekarang ini memang sebelum itu dideklar secara resmi, katakanlah Nasdem bersama dengan Presiden ingin mengatakan Presiden salah satu alternatif utama, Ganjar dengan Anies, satu. Nah, kemudian di sisinya Bu Mega pun sudah harus dipertegas. Apakah nanti Puan dengan Prabowo atau Prabowo dengan Puan? Itu harus dipertegas. Kemudian yang satu lagi Koalisi Indonesia Bersatu yang ada Erlangga, Golkar, kemudian Zulkifli Hasan plus dengan PKS, juga mungkin juga bisa masuk di situ Demokrat. Itu juga harus dipertegas. Siapa maskot mereka, calon mereka. Nah, kalau sudah terjadi kristalisasi 3 calon aja, nah itu saya pikir akan lebih mudah bertarung para calon itu dengan segala pengikutnya. Dianggap Ganjar ini menjadi batu sandungan. Popularitas Ganjar masih tetap tinggi, terutama dibandingkan dengan Puan sendiri. Sungguhnya di sisi yang lain, kalau Puan bersama Ganjar dimajukan oleh PDIP itu juga sah-sah saja, karena mereka mempunyai persyaratan untuk mengajukan 2 nama ini dalam satu paket tanpa berkoalisi dengan partai yang lain. Tapi tentu tidak elok secara moral politik, dan juga itu juga bukan tidak mungkin terjadi pengeroyokan nanti, karena yang lain akan bersatu mengeroyok satu calon ini, calon duet ini yang dari PDIP. Nah, mungkin itu juga tidak akan ditempuh oleh Ibu. Tapi sebenarnya yang diinginkan Ganjar harus cepat bergeser sehingga di PDIP itu yang dominan hanya Puan. Nah, tapi persoalannya sekarang Puan mau disandingkan dengan siapa? Dengan Prabowo. Dan Prabowo apa sudah serak betul untuk bersanding dengan Puan? Nah, inilah yang menarik pertanyaan di belakang itu, apa manuver dari seorang Surya Paloh? Surya Paloh ini kan betul-betul seorang maestro yang memainkan bola ini. Dia sebagai dirijen
Dia ingin supaya keadaannya tenang, peaceful, seperti yang dikatakannya sendiri, cost-nya tidak terlalu mahal, tapi cepat bisa terjadi satu rekonsiliasi, jadi satu perdamaian, sehingga kita melenggang di 2024 tanpa terjadi yang kita sebut dengan clash horizontal. Yang kita paling takut ini kan adalah perkelahian di tingkat massa. Kalau misalnya ada pertikaian di tingkat vertikal, itu bisa diselesaikan secara elit dengan elegan. Tapi kalau sampai massa itu sendiri bentrok, wah itu fatal, itu sangat sulit untuk kita kendalikan. Jadi di sini memang semua harus mampu menahan diri untuk akhirnya melakukan diplomasi yang canggih untuk diam-diam mengatakan oke lah, kita win-win solution, Anda pilih ini, saya pilih itu, tapi kita bertarung secara sportif. Saya rasa kondisi ini yang harus diciptakan, dan ini yang hanya bisa lakukan itu termasuk Presiden sendiri Pak Jokowi, kemudian juga Ibu Mega, dan trio ini, kalau trio ini siapa nih, Surya Paloh bertiga ini bisa berdialog bertiga ini menyelesaikan soal ini, saya pikir selesai persoalannya. Saya menghormati ketua-ketua umum yang lain, tetapi itu efeknya tidak sebesar pengaruh dari tokoh yang saya barusan sebutkan ini. Seorang presiden apapun juga pengaruh, karena Anda jangan lupa, di belakang presiden itu juga ada penandang-penandang dana yang juga cukup besar. Ini kan nggak bisa hanya populer, kan harus punya dana. Seorang Ganjar seandainya pun sangat populer, ratingnya tinggi, kalau dia tidak punya logistik, dia tidak berdaya juga. Nah, jadi begitu juga yang lain. Makanya ini ada permainan, kalau kita bicara tentang oligarki, ya pemilik modal, dia jelas akan bermain. Dan mereka tidak mau rugi, mereka ingin pasti betul calonnya ini menang atau tidak. Karena kompensasinya, ya mereka dapat proyek dan sebagainya. Kemudian dia kembali uang yang dia sudah tanam, tidak mungkin itu gratis. Nah, jadi inilah permainan ini yang saya harapkan bisa diselesaikan dengan piawai oleh seorang Surya Paloh yang bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan ini. Saya pikir beliau ini sudah cukup punya jam terbang, karena beliau sendiri tidak ada beban, kecuali beliau sendiri yang ingin mencalonkan diri jadi presiden. Surya Paloh bilang, saya nggak mau jadi presiden, saya sudah selesai kok dengan diri saya. Nah, tapi beliau tentu sebagai seorang arsitek, yang kali ini juga kombinasi antara arsitek dengan maestro. Kira-kira begitulah.